Oke, selamat datang di Sehari Semakna bersama saya Putu Sukadana. Nah, ini kucing saya namanya Nala, cewek, bulunya. Oke, seperti yang saya bahas minggu lalu kan saya bahas tentang dunia bisnis clothing yang saya buat. Nah, sekarang saya akan sambungkan. Saya waktu itu kelas 3 SMA punya clothing. Jangan-jangan. Jadi kelas 3 SMA itu punya clothing, bisnis kecil-kecilan waktu itu, menerima order dan kawan-kawan. Nah, jadi saya itu bergabung dengan komunitas clothing di Bali. Ngobrol lah saya, adalah temen nanya, bro udah kuliah? Belum, mau kuliah nih di mana? Pengennya sih di sini. Nah, terus temanku nanya, itu S1 atau D3? Karena waktu itu tujuan kuliahku adalah broadcasting, jadi aku nyari referensinya di sana, dan itu D3. Terus temanku jawab, ini namanya siapa ya? Saya lupa. Pokoknya dia tuh punya IS dulu. Tiba-tiba lupa namanya. Dia tuh nanya, kok kamu nyari D3? Kenapa nggak sekalian aja S1? Waktu itu sih sebenarnya nggak ada kepikiran ya, kenapa ya. Tapi kan karena nyari broadcasting awalnya. Terus dia nyaranin tuh, kenapa nggak di kampus ini aja? Nah, di sana tuh desain S1 loh. Jadi kamu kuliahnya nggak nanggung, dapat detail gitu. Terus akhirnya aku pikir-pikir, ngobrol lagi sama orang tua. Aku bilang dah dengan keadaan seperti itu, sekalian aja yuk S1. Akhirnya didukung kan waktu itu. Jadilah saya kuliah di waktu itu masih STD Bali, Sekolah Tinggi Desain. Itu kuliah S1 Desain Grafis DKV. Awalnya sih saya berharapnya nggak ada menggambar-gambar dan kawan-kawan ya. Wey, jangan dibawa kabur. Ternyata saya salah. Di awal disuruh gambar. Astaga. Saya dari SMP tidak bisa menggambar. Masuk desain kuliahnya mesti suruh gambar. Full hand drawing. Astaga. Memang riset itu perlu ya. Saya kuliah kayaknya salah deh gitu. Aduh, kacau. Saya tuh benar-benar nggak bisa gambar anatomi. Saya nggak bisa. Menggambar pemandangan juga saya nggak bisa. Kenapa saya bisa kuliah di desain ya kan? Namanya juga nasib ya. Nah, tapi gara-gara kuliah di desain itu saya belajar kembali tentang branding, bisnis juga masuk di sana, bisnis, branding, dan manajemen. Manajemen bisa masuk kemarin. Walaupun nggak terlalu banyak besar ya. Tapi ada manajemennya. Jadi kuliah di desain itu membuka pikiran saya tentang manajemen bisnis, desain, dan waktu terutama. Kenapa dari dulu tuh saya belum pernah menerapkan deadline, waktu-waktu tenggang kayak gitu di bisnis saya. Sehingga di kuliah itu saya diajari itu, dan itu sangat bermanfaat. Tapi walaupun memang bisnis saya akhirnya bangkrut di 2014-16 ya. Karena saya udah harus pulang kampung dan tidak bisa meneruskan bisnis itu. Dan tren bisnis waktu itu juga nggak sebesar sebelumnya. Jadi ya udahlah, kayaknya harus ditinggalkan. Ya, padahal kasihan sih itu. Nah dari sana kuliah itu ternyata sangat berpengaruh banget bagi saya. Mulai dari pola pikir, mulai dari semuanya lah, terutama teman-teman ya. Walaupun saya sebenarnya insecure banget ya dengan teman-teman yang jago banget gambar. Sementara saya tidak bisa gambar ya kan. Kocak. Lah orang tujuan saya kan nyari broadcasting di desain itu awalnya. Video, saya kan senangin nulis video
seperti yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya itu, saya tuh sebenarnya sukanya di belakang panggung, bukan di kok belakang panggung, belakang kamera, bukan di depan kamera. Ini aja saya masih belajar lagi. Ya, bagaimana lah. Tapi dari sanalah saya mulai apa ya namanya? Mulai memberanikan diri untuk tampil di depan kamera. Karena apa? Karena itu adalah sebuah tuntutan. Jadi kayak buat tugas lah, buat video lah, buat foto lah. Semuanya ternyata harus melibatkan saya di depan kamera. Jadi apa salahnya gitu. Sekalian aja nyebur sekalian lah. Dan kuliah ini juga berpengaruh ke dunia kerja saya di sekarang ini. Jadi saya udah biasa ngedesain, walaupun nggak bagus ya. Video dan terutama nih ya, cara memahami pembicaraan sama teman. Karena kita kan di desain itu kebiasaan buat brainstorming, buat pencatatan. Nah, jadi kalau kadang-kadang ada orang berbicara itu, kita udah nemu nih alurnya. Oh, ternyata dia tuh sukanya seperti ini, maunya seperti ini. Nanti kita bisa menerjemahkan ke kata-kata yang lebih gampang. Jadi biar nggak sama-sama bingung. Karena kan kadang-kadang kalau klien itu ngobrol pasti bingung. Dia maunya apa belum tahu, mau gambarannya nggak ada, referensinya nggak ada. Nah, itulah tugas kita di desain waktu itu, menerjemahkan kata-kata absurd itu ke bentuk yang lebih simpel atau lebih terlihat. Menarik kan? Memang. Walaupun awal-awal saya merasa kayaknya salah jurusan deh ini. Tapi lama-kelamaan sampai akhir saya ternyata, oh iya juga sih, saya menikmati hidupan ini di kuliah. Sampai akhirnya lulus di tahun 2016. Itu adalah lulusan pertama S1 ya. Maksudnya saya lulus pertama S1. Ya iyalah. Sampai akhirnya kemarin saya kuliah lagi. Weh, jangan kabur, woy. Weh. Wah! Ya, buset. Kena serangan Batman. Halo, kucing. Lah, ngereng. Udah. Sampai mana tadi ya? Oh, sampai dibahas S1 ya. Di kuliah itu, di kerjaan itu jadi berguna banget. Pokoknya memang tidak ada salahnya kita belajar walaupun terlambat, atau istilahnya ada orang bilang terlambat ya kan. Tidak ada yang katanya terlambat. Itu adalah sebuah kemajuan pemikiran gitu. Karena memang kita lah di sana diasah. Woi kucing. Dia pengen ikut. Di sanalah diasah pola pikir kita, ketajaman otak kita. Hai. Terus selesai lulus itu saya sudah bekerja sampai sekarang, dan ya beginilah ya. Saya benar-benar berterima kasih di S1 itu, benar-benar punya sudut pandang baru. Sampai akhirnya bekerja dan juga sampai sekarang. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan di Sehari Semakna bersama siapa nih namanya? Nala. Hai, kucing. Kau matikan. Say hi dulu, say hi.